sekuat apapun mereka. Oke, aku akan buka video ini dengan sebuah pertanyaan. Seberapa dalam benang kusut korupsi di negeri kita ini? Kenapa aku ajukan pertanyaan ini? Sederhana. Di balik layar kekuasaan era Jokowi, satu persatu orang-orang terdekatnya tumbang. 7 menteri sudah jadi tersangka. Tapi yang bikin merinding, ini bukan lagi soal 1 atau 2 orang yang hilaf. Semua ini terlihat sistemik. Dan yang bikin publik makin panas, muncul dugaan jejaknya bisa menyeret nama besar termasuk mantan presiden itu sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita mulai dari awal. Dari 7 menteri yang jatuh. Dan bagaimana satu demi satu skandal ini saling terhubung. 7 menteri, 7 cerita. Tapi satu benang merah. Apa itu? Korupsi. Di era Presiden Jokowi, sudah ada 7 nama menteri yang terseret kasus rasuah. Cerita ini dimulai dari Idrus Marham, Menteri Sosial yang dilantik pada 2018, menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Baru hitungan bulan menjabat, Idrus langsung tumbang. Kasusnya, suap proyek PLTU Riau, vonisnya 3 tahun penjara. Tidak lama giliran Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia divonis 7 tahun karena korupsi dana hibah Kemenpora ke KONI dan gratifikasi 8,3 miliar rupiah. Lalu ada Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, terseret kasus suap izin ekspor benih lobster. Vonisnya 5 tahun penjara senilai 72 miliar rupiah. Skandal berikutnya lebih menggelegar. Juliari Batubara, Menteri Sosial, menerima suap bansos COVID-19. Hukumannya 12 tahun penjara. Nama besar lain yang tidak kalah kontroversial, Johnny G. Plate, Menteri Kominfo, yang terlibat korupsi BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Vonisnya 15 tahun. Belum berhenti di situ, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, dijerat kasus pemerasan, gratifikasi dan TPPU. Hukumannya 10 tahun penjara. Dan yang terakhir, Tom Lembong, kasus impor gula, sempat menyeret namanya divonis 4,5 tahun sebelum dapat abolisi dari Prabowo. Bebas, tapi stigma tersangka masih menempel. Dengan 7 menteri tumbang, Jokowi sekarang melampaui rekor buruk era SBY. Selama 2 periode SBY, cuma 5 menteri yang terjerat korupsi. Tapi di era Jokowi, rekornya sudah pecah dan daftar ini belum berhenti di sini. 7 menteri sudah jatuh, tapi ini baru permulaan. Karena setelah ini, aku akan bongkar skandal yang lebih besar. Skandal Chromebook, proyek triliunan yang penuh misteri. Siapa sebenarnya yang bermain? Skandal ini dimulai dari satu pertemuan dan berakhir dengan dugaan kerugian hampir 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai 2022. Akar masalahnya dimulai pada Februari 2020. Saat itu, Nadiem menggelar pertemuan tertutup dengan pihak Google Indonesia. Hasilnya, diputuskan program digitalisasi pendidikan akan memakai Chromebook produk besutan Google. Masalahnya, perangkat ini tidak cocok untuk sekolah-sekolah di daerah 3T. Jaringan lemah, aplikasi terbatas, dan fitur tidak relevan. Proyek ini sebenarnya sudah ditolak oleh menteri sebelumnya, Muhadjir Effendi. Tapi anehnya rapat ini justru mendorong proyek ini tetap jalan dan akibatnya negara diperkirakan rugi 1,98 triliun rupiah. Situasi pun makin panas ketika Hotman Paris turun tangan. Pengacara flamboyan ini langsung pasang badan untuk Nadiem. Hotman menegaskan kliennya tidak menerima aliran dana sepeser pun. Maka kasus ini meninggalkan tanda tanya besar. Kalau bukan Nadiem, siapa sebenarnya yang mengatur proyek ini? Itu akan kita jawab. Di balik Chromebook ada satu nama besar, mastermind
proyek 17 triliun rupiah. Ketika kasus Chromebook dibuka, nama satu orang muncul di balik layar. Dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan mulai jadi sorotan. Menurut pemberitaan, proyek ini didorong oleh Nadiem tapi dikawal langsung oleh Luhut. Alasannya terdengar mulia, membangkitkan industri TIK lokal dan mengurangi ketergantungan impor. Bahkan, pada konferensi pers daring soal digitalisasi pendidikan, Luhut sendiri yang memimpin jalannya komunikasi. Tapi cerita sebenarnya belum sesederhana ini. Dugaan terbaru menyebut Luhut menyiapkan dana 17 triliun rupiah untuk pembelian laptop Chromebook. Masalahnya, spesifikasi laptop yang dibeli tidak sesuai standar kerja, bahkan dinilai gagal fungsi di sekolah-sekolah. Dan disinilah plot twistnya. Salah satu produsen besar Chromebook adalah PT Sirex Indo Mandiri Buana. Nah, menurut berita yang beredar, 51% saham Sirex diduga dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. Sirex ini diakuisisi Luhut setelah dapat kontrak dari Kemendikbudristek. Tuduhan ini dilontarkan saat itu oleh Joko Edi, mantan anggota DPR RI. Artinya, kalau dugaan ini benar, proyek laptop 17 triliun rupiah ini bukan cuma soal pengadaan laptop, ada potensi konflik kepentingan besar yang selama ini disembunyikan. Lalu pernyataan Luhut yang sempat viral, jangan sok paling bersih, korupsi tuntas cuma di surga. Yes, dengan digitalisasi. Jadi kita persepsi jangan kita ini sok paling bersih aja di dunia ini. Jangan, biasa-biasa aja. Nah, kalau perfect, nggak ada akan bisa perfect. Mendadak terdengar bukan lagi sekadar candaan ya. Apakah ini bentuk peringatan atau cara halus untuk melindungi dirinya sendiri? Pertanyaannya sekarang, kalau Luhut benar ikut bermain, apakah ini bisa menyeret nama yang lebih besar? Karena daftar tunggu tersangka katanya bukan cuma mantan menteri, ada satu nama yang lebih tinggi. Kalau benar dugaan ini terbukti, skandal Chromebook bukan cuma soal menteri, tapi bisa naik ke puncak kekuasaan. Bukan cuma Luhut yang disebut dalam pusaran kasus ini. Nama mantan Presiden Joko Widodo juga disebut-sebut berpotensi terseret. Jika dalam proses hukum terbukti kalau Jokowi secara aktif terlibat atau bahkan memberikan perintah dalam program Chromebook ini, bayangkan, 7 menterinya sudah tumbang. Proyek 17 triliun terbuka ke publik. Dan sekarang bayang-bayang penyelidikan mendekati lingkar inti kekuasaan. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum berhenti di sini, karena kita juga belum bicara soal Gus Yakut Menteri Agama, yaitu kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang sekarang bergulir di KPK bisa jadi bom berikutnya. Belum lagi nih Budi Aris Setiadi, ex-menteri komunikasi, pernah backingin judi online saat menjabat di era Jokowi. Sekarang setelah kena reshuffle oleh Prabowo, isu lamanya mulai diungkit lagi nih. KPK juga sekarang sedang menyelidiki dugaan korupsi layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan yang juga nilainya triliunan rupiah. Maka bisa jadi ada daftar tunggu nama besar yang sedang menunggu giliran. Bukan cuma mantan menteri, bisa jadi ada pejabat, ada pengusaha, dan satu nama yang posisinya paling tinggi. Kalau benar-benar terbukti, skandal Chromebook dan Google Cloud bisa jadi pintu masuk untuk membongkar sistem korupsi terbesar di era Jokowi. Dan kalau kamu kira kasus ini cuma soal pejabat, para menteri, dan nama-nama besar, kamu salah besar. Karena di balik 17 triliun rupiah anggaran yang digelontorkan, ada jutaan anak Indonesia yang sekarang jadi korban. Uang rakyat habis, proyek gagal. Sementara mereka, para penguasa, masih sibuk cuci tangan dan saling lempar kesalahan. Bayangkan ini. Di daerah pelosok, ratusan pelajar duduk di kelas berdinding papan, beralaskan tanah, tanpa listrik, tanpa sinyal internet. Mereka diminta menggunakan Chromebook untuk belajar. Nah, masalahnya, jangankan buka Google, sinyal 4G pun tidak pernah sampai. Sementara itu, anggaran 17 triliun rupiah yang seharusnya menjadi jembatan digitalisasi pendidikan, ROIP,
dikuras, diduga korupsi dan dampaknya generasi kita jadi korban. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan lebih dari 12.000 sekolah di daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar masih tidak punya akses internet memadai. Chromebook yang dikirim pemerintah cuma jadi hiasan rak sekolah, tidak pernah menyala. Guru honorer yang jadi ujung tombak pendidikan di pelosok masih menerima gaji Rp300.000 per bulan. Tapi ironinya, menteri dan pejabat yang harusnya mengelola dana pendidikan digaji ratusan juta rupiah per bulan, lengkap dengan fasilitas mewah. Ini bukan sekadar soal satu proyek gagal, ini tentang nasib generasi bangsa. Sementara anak-anak di kota bisa mengakses AI, coding, dan teknologi terbaru. Jutaan pelajar di pelosok bahkan tidak tahu cara menyalakan laptop yang dikirim pemerintah. Dan ingat, kasus Chromebook ini bukan satu-satunya. Anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahun mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Tapi kenyataannya mutu pendidikan Indonesia stagnan. Kalau kasus ini dibiarkan, bukan cuma uang negara yang hilang, masa depan bangsa ikut dicuri. Karena saat pejabat sibuk berburu proyek dan komisi, anak-anak di pelosok dibiarkan berjuang sendiri. Miris, ya beginilah negeri kita.